Hai teman-teman. Aduh. Nah, aduh lah. Kurang ajar gak tuh? Tunggu dulu, mau Max. Oke. Apa sih mau ngomong apa sampai bingung deh tuh. Teman-teman, seperti yang kita semua udah tahu ya bahwa anjing sama kucing itu nggak cocok ya, pasti berantem gitu. Nah, tapi di sini anjing sama kucing itu kebanyakan ya bisa akur itu. Nah, gimana caranya supaya anjing sama kucing itu bisa akur? Saya akan kasih tahu sedikit ya rahasianya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bersama saya Vivi Jo. Gimana? Seneng kan ya liatnya? Ya, di sini hampir semua anjing itu bisa dekat sama kucing. Padahal kan dulu ya orang-orang tuh bilang bahwa anjing sama kucing itu musuh bebuyutan, ya kan? Nah, tapi di sini bisa hampir semua anjing bisa dekat sama kucing. Nah, kok bisa sih? Rahasianya adalah yang satu ya, tergantung dari ownernya gitu. Kalau si owner memang sayang sama kucing ya, dia lihat setiap hari kucing itu dirawat ya, maka dia pun akan menjaga kucing itu ya. Kalau ownernya itu benci, setiap kali ada kucing itu diuber-uber atau dimusuhin, atau apalagi kalau misalkan banyak ya kejadian yang lagi tuntun anjing itu ada kucing tuh langsung disuruh uber bunuh atau gimana lah gitu ya. Nah, itu makin tertanam gitu, kebencian dia sama kucing itu makin tertanam gitu ya kan, karena sifat anjing itu dia mau berusaha untuk menyenangkan hati ownernya ya gak. Nah, jadi kalau apa yang ownernya sayang, dia akan sayang, tapi apa yang ownernya benci, dia juga ikut benci. Nah, kedua, kita harus kenalin dulu gitu sifat masing-masing hewan peliharaan kita, baik itu anjingnya maupun kucingnya. Kita harus kenal dulu ya kan, sifatnya tuh kayak apa. Nah, bisa nggak dia akur ya kan, apakah memang dia ada
Ya apalagi kalau yang adopsian ya, adopsi dari udah gede gitu ya, adopsinya udah gede terus digabungin gitu, itu memang agak sulit ya. Nah tapi kalau dari sama-sama kecil itu kemungkinan memang bisa jadi friend ya, bisa jadi sahabat gitu. Sampai walaupun sampai gede gitu ya kan, apalagi itu dipelihara satu anjing satu kucing, masing-masing dari anak dua-duanya gitu, itu bisa akur gitu sampai mereka gede gitu, bisa sama-sama. Tapi asal jangan ada ketimpangan di antara mereka, misalkan kita terlalu sayang sama si anjing gitu, atau kita terlalu sayang sama si kucing. Nah itu menimbulkan rasa kecemburuan ya. Nah kalau yang adopsian ya, yang adopsi udah gede, baik anjing atau kucingnya yang diadopsi dari udah gede ya, kita harus kenal dulu sifatnya, apakah memang dia ini udah ada dulunya itu udah tertanam rasa benci sama anjing atau rasa benci sama kucing ya kan. Nah seperti itu gitu, jadi kita mesti lihat dulu. Nah ya sifatnya kalau memang nggak bisa ya susah ya untuk bergabung gitu. Tapi kalau memang ada yang memang biasanya ya, umumnya kalau anjing di luar ya itu anjing stray ya, maksudnya anjing liar ya, itu biasanya sih nggak musuhan sama kucing, justru mereka berkawan. Karena apa? Mereka merasa senasib kali ya, itu sama-sama cari makan, sama-sama menggelandang istilahnya kan. Nah, mungkin merasa senasib seperti itu. Jadi kebanyakan mereka enggak saling bermusuhan gitu. Yang bermusuhan itu kebanyakan memang anjing peliharaan ya, anjing yang dipelihara atau kucing yang dipelihara yang tidak pernah kenal anjing, atau anjing yang dipelihara tidak pernah kenal kucing. Nah, seperti itu. Yang ketiga, jangan pernah asong-asongin ya. Asong-asongin itu apa ya? Ojok-ojokin gitu loh, maksudnya ya di asongin lah ya gitu, dihadap-hadapin gitu, kucing atau anjingnya gitu di hadapan kucing, atau kucingnya di hadapan anjing, atau di dalam bercanda pun dilemparin kucing ke anjing. Nah itu kadang-kadang itu bisa bikin marah si anjing ataupun si kucing ya, karena kita kan nggak tahu ya kan perasaannya si kucing atau si anjing pada saat itu ya. Mereka juga kan punya perasaan seperti kita ya, apakah perasaan dia lagi enak atau nggak enak, kita kan nggak tahu ya kan. Tapi kalau kita paksa untuk dia bercanda gitu ya, itu kadang-kadang menimbulkan bahaya itu ya kan. Jadi kalaupun mereka bersahabat ya biarkan aja mereka main bercanda ya, seenaknya mereka gitu pada saat yang mereka inginkan, bukan yang kita paksa-paksakan untuk dia bercanda, untuk dia main gitu. Jangan kita paksa-paksakan, normal aja gitu, biarkan mereka melakukannya secara normal aja itu. Nah selanjutnya untuk melihat sifat dari masing-masing ya, sebaiknya pada saat diambil ya, misalkan kita punya anjing atau kita punya kucing. Nah saat kita mau jadikan satu, itu nggak langsung diumbar begitu aja, dilepas begitu aja istilahnya ya kan. Nah kita kan harus tahu sifatnya dulu. Gimana caranya tahu? Supaya kita tahu sifatnya, kita kandangin dulu, entah itu si anjing atau si kucing kita kandangin ya. Tapi kebanyakan sih si kucing ya yang harus dikandangin, karena supaya si anjing ini ngeliat gitu loh bahwa kita itu sayang nih sama kucing ini gitu kan. Nah jadi dia punya perasaan sayang juga gitu. Jadi dia harus lihat keseharian kita bersama si kucing ini
Untuk biasanya sih itu kucing yang harus dikandangin ya, karena kan kucing kan lompat sana lompat sini. Nah, kalau anjing kan dia diem aja. Justru kalau anjing dia dikandangin, mungkin dia nantinya akan ada perasaan yang kok saya dikandangin seperti ini, sedangkan si kucing itu enak bebas. Nah, tapi kalau kucing enggak, kucing sifatnya itu lebih ke ngalah ya, dia cuek gitu loh, sifatnya tuh cuek aja gitu. Jadi dia dikandangin pun oke gitu kan. Kucing itu bodoh kan katanya gitu. Jadi memang sih, memang dia bodoh karena apa, dia terlalu percaya, itu jiwanya tuh terlalu percaya. Kalau seandainya ya dia udah bersama-sama misalkan dengan anjing atau dengan harimau, ya dia udah percaya gitu bahwa itu temen gitu, dia udah anggap itu temen, udah setiap hari dia ngeliat toh gitu, jadi dia nggak ada perasaan takut gitu. Sedangkan kalau anjing itu udah mirip ke manusia ya, jiwanya itu bisa berubah, kadang-kadang emosi ya, kadang-kadang dia punya apa sih, ya ada rasa iri ya kan. Nah itu pokoknya kalau anjing udah sama lah, mirip-mirip manusia gitu. Kalau kucing itu lain gitu kan. Dia setiap hari ngelihat itu anjing misalkan di dalam pagar itu, dan dia setiap hari di situ lewat. Itu anjing tidur di dalam pagar, dia anggap itu anjing nggak ada masalah gitu. Padahal itu anjing galak gitu kan, sama kucing jahat gitu. Nah dia masuk aja karena dia pikir itu anjing baik kok, tidur aja, dan dia udah biasa ngeliat gitu kan. Dia masuk aja ke dalam pagar. Nah, ternyata begitu di dalam pagar itu langsung di romplok ya gitu, langsung mati itu kucing. Nah itu pernah juga, itu tetangga saya dulu kayak begitu gitu kan. Jadi karena dia tahu memang ownernya nggak suka sama kucing kan, jadi setiap kucing yang masuk itu pasti mati punya gitu. Itu kasihan sekali kucing-kucing di situ. Nah nah kayak gitu. Jadi kucing itu bodoh sekali ya. Untuk itu makanya kita yang harus kita jaga itu si anjingnya gitu. Kita harus tahu persis bahwa jiwanya si anjing itu ya nggak bisa lah bergaul dengan si kucing dan mau terima. Tapi itu pun juga saya pernah punya pengalaman ya, itu pun dulu ya, anjing memang seperti ini, anjing sama kucing saya tuh selalu dimanapun saya ada itu selalu bisa sama-sama gitu, selalu bisa hidup sama-sama ya istilahnya. Nah satu hari itu ya karena kesusahan saya ya, anjing kurang makan, kucing pun kurang makan ya. Jadi mungkin mereka lapar, kesel, marah, ya karena inilah ya saat itu benar-benar lagi sulit banget gitu. Ya terpaksa, bukannya nggak mau kasih mereka lebih, tapi makan tapi ya kurang gitu ya kan, sehingga mungkin mereka juga masih terasa lapar. Apa mau mami saya datang itu ke tempat kucing, sebelahnya itu kan ada anjing. Memang dipisah sih, nggak dijadiin satu, tetap dipisah. Cuma kucingnya itu suka keluar gitu kan. Kalau begitu buka pintu kan saking lapar mereka mau nyelonong keluar gitu dari pintu itu. Sedangkan di sebelah itu kan anjing, tempat anjing. Nah biasanya itu anjing nggak kenapa-napa gitu. Tapi mungkin karena iri, kenapa kucing dikasih makan? Ya kan saya nggak dikasih makan, saya juga lapar loh, istilahnya kan seperti itu gitu. Jadi iri ya, ada rasa iri itu kalau itu anjing seperti itu gitu. Si kucingnya merasa dia nggak berbahaya, dia keluar ke tempat anjing itu ya nyamperin anjing, gusel-gusel seperti biasa. Tapi si anjingnya udah iri ya, udah lapar, udah kesel, udah iri, matilah itu kucing.
ada 3 ekor itu mati digigit anjing itu. Nah itulah makanya saya memutuskan pada saat itu saya harus pilih salah satu. Jadi anjing sebagian itu saya pindahkan dulu ke shelter itu ya. Jadi pengalaman itu yang ngajarin saya ya sampai detik ini, walaupun mereka bisa sama-sama ya, anjing sama kucing itu bisa hidup sama-sama, bisa bergaul, bisa main seperti yang kita lihat di video tadi, dia bisa bercanda, dia bisa main, tapi tetap kita harus waspada itu. Kita nggak tahu saat anjing itu marah, anjing itu iri, anjing itu jealous, cemburu, ya kan, kita nggak tahu, ya kan. Jadi sebaiknya kita sendiri yang waspada. Kalau di hadapan saya tahu bahwa anjing itu kenyang ya, kucingnya kenyang ya, di hadapan saya mereka boleh bergaul. Tapi kalau nggak ada saya nggak akan berani untuk lepasin mereka bersama-sama itu. Hingga saat ini baik kucing maupun anjing punya tempat masing-masing. Sesekali gitu ya saya biarkan mereka bergaul gitu antara kucing sama anjing, tapi di luar itu tetap saya pisahkan tempat mereka masing-masing itu, supaya saya nggak mau kecolongan lagi ya. Karena biar bagaimana kucing tetap kalah sama anjing, karena ya itu tadi sifatnya yang bodoh, karena dia percaya aja sama si anjing. Dia udah kenal ya kan, dia percaya sama anjing itu. Sedangkan si anjing itu beda, pikirannya bermacam-macam. Itu bisa juga ya itu dia lagi marah sama si kucing, atau dia lagi perasaannya lagi nggak enak, atau kadang-kadang anjing lagi sakit juga ya, itu ya sama juga dengan perasaan yang nggak enak. Anjing kalau lagi sakit juga kan kagak mau diganggu, sama orang kan. Kadang kita juga kalau lagi nggak enak badan gimana sih, nggak mau diganggu kan. Nah kayak gitu. Nah itu anjing bisa bermacam-macam seperti itu, seperti manusia gitu. Jadi biar bagaimana kucing itu kalah ya. Juga badan dia kan lebih kecil ya, sekali terkam sama anjing juga udah nggak bisa apa-apa itu kucing itu ya. Jadi saya nggak mau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi seperti dulu. Jadi biar bagaimana saya pisahkan gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.